Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Manggasius. Episode kali ini kita akan mereview film yang berjudul Atrados tahun 2017. Kisah hantu kolor hijau yang selalu meneror warga komplek. Film ini menceritakan seorang pria kesepian yang bernama Walter, dan ditambah hantu itu selalu menghantuinya dan warga sekitar. Nggak pakai lama, langsung saja nyoh. Film ini dibuka dengan seorang sugar mommy yang bernama Clara. Dia pun sedang asik mencuci piring. Tiba-tiba dirasa pendengarannya terganggu. Dia pun memastikan dengan rasa ketakutan. Singkat cerita, suami Clara yang bernama Juan pun datang. Clara menceritakan kejadian itu dan menyuruh Juan untuk memeriksanya. Untuk menenangkan istri tercinta dan agar nanti malam dapat jatah, Juan pun memeriksanya dan mencoba menenangkan Clara. Tapi Clara pun meyakinkan Juan kalau dia tak salah dengar dan mengatakan suara itu meminta Clara untuk mati. Me iban a matar. Di tengah malam, Clara pun terbangun dari tidurnya untuk cebok. Juan pun ikut terbangun karena mendengar. Juan pun marah dengan suara dari rumah tetangganya. Dia pun langsung menyamperin rumah tetangganya dan menyatakan komplain atas suara itu. Lantas, Juan pun kembali ke rumah. Tapi dia merasa suara itu bukan berasal dari tetangganya, tetapi dari kamar mandinya sendiri. Lantas, Juan pun memeriksanya dan melihat sang istri tercinta sedang terbang dan menghantam tembok. Juan pun mencoba menyelamatkan istrinya, tapi apalah daya. Istrinya pun tewas. Keesokan harinya, Juan pun diinterogasi oleh kepolisian setempat. Mereka juga menunjukkan beberapa foto wanita yang mudar seperti istrinya. Anehnya, mereka semua mati setelah mendengar suara aneh dari dalam rumahnya. Akhirnya, Juan pun mengatakan kalau istrinya mendengar suara aneh di tempat korah-korahan. Dan setiap malam selalu mendengar suara berisik dari rumah Walter tetangganya. Mendengar nama Walter, penyidik pun terkejut oleh perkataan Juan. Scene berpindah sebelum kematian Clara, yang memperlihatkan Walter yang sedang kesulitan tidur. Dia pun harus meminum obat penenang agar bisa tidur. Bukan tanpa sebab Walter seperti itu. Soalnya, setiap malam dia selalu dihantui si kolor hijau itu. Bukan hanya mengganggu Walter, setan itu juga membuat rumah Walter pun berantakan. Esok harinya, saat Walter pulang kerja, dia pun dihampiri Juan. Di sini, Juan pun memarahi Walter agar tak selalu berisik di tengah malam. Saat di dalam rumah, Walter pun membuka bingkisan yang di dalamnya ternyata kamera. Dia bermaksud untuk mencari tahu sosok setan yang selalu menghantuinya. Dan inilah yang terjadi. Sosok kolor hijau itu pun menampakkan dirinya. Esok harinya, seorang anak kecil yang bernama Mario, dia pun sedang mengambil bola di rumah Walter. Dia pun mendengar suara yang memarahinya. Dan tiba-tiba, bocil itu pun tewas tertabrak sepur kelinci. Selang beberapa hari, ibu Mario yang bernama Alisa, dia pun sedang depresi berat dan mencoba menenangkan diri dengan ngutut rokok tingwe. Lalu, dia pun mendengar suara gaduh dari depan rumahnya. Saat diperiksa, dia mendapati jejak sepatu bot kecil yang masuk ke arah rumahnya. Scene berpindah ke rumah polisi yang bernama Jano. Dia mendapat telepon dari temannya dan mendapati kasus yang tak masuk di akal. Jano pun langsung OTW ke TKP. Sesampainya di sana, Jano disambit rekannya yang bernama Funes. Di sini, Funes pun mengatakan jika Mario yang 4 hari lalu mati tertabrak, dia tiba-tiba pulang dan meminta makan. Saat Jano memeriksa ke dalam rumah Alisa, Jano pun mendapati seekor bocil berada di tempat makan, komplit bersama makanannya. Lalu, salah seorang polisi setempat pun mengatakan kalau dia sempat melihat bocil itu obah. Jano pun tak mudah percaya dan dia mencoba mencari jejak kehidupan pada si bocil itu. Dan Jano pun mencurigai ibunya yang telah membangkitkan si bocil itu. Tapi Jano pun juga melihat tangan si bocil itu terluka, seperti dia telah menggali kuburannya sendiri agar bisa keluar. Saat perdebatan kecil terjadi, tiba-tiba si bocil itu menumpahkan susunya.
seakan dia memberi isyarat kepada Jano kalau dia bisa hidup lagi dan tidak ingin diganggu. Esok paginya, Jano yang nginep di rumah bocil itu pun keluar untuk mencari udara segar. Dia pun melihat seorang aunty sedang memotret-motret rumah si Walter. Jano pun lantas menghampirinya, dan wanita ini adalah Dr. Mora dan juga seorang kiai modern. Jano pun mengatakan masalahnya dan mengajak si Mora untuk menyelidikinya bersama. Setelah Dr. Mora melihat mayat si bocil itu, Jano pun menceritakan pengalamannya selama menjadi tim forensik. Dia percaya tidak percaya selalu berurusan dengan hal gaib, tapi Jano selalu berpikir logis. Untuk kasus ini, dia tidak bisa menyangkalnya dan meminta bantuan Dr. Mora untuk menyelesaikannya bersama. Muncullah seonggok bocil lain yang sedang meramuti bekas mainan Mario. Dia pun melihat Mario di meja makan, lantas dia mencoba mendekati Mario. Dan Mario pun merespon panggilan temannya. Melihat kaki Mario yang basah, mereka menduga Mario telah mengejar seseorang di kolam renang. Akhirnya, Jano pun memindahkan mayat Mario tersebut ke dalam freezer. Selang beberapa waktu, Funes pun tiba untuk membawa mayat Mario. Tiba-tiba, lantas mereka berinisiatif untuk menguburkan Mario bersama freezer itu. Scene kembali ke masa sekarang. Tim interogasi itu ternyata sudah mengenangani kasus yang sama yang menimpa keluarga Juan. Mereka pun meminta persetujuan Juan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Singkat cerita, saat malam, tim investigasi tiba di rumah Juan dan Walter. Si Jano bersama Mora masuk ke rumah Juan, sedangkan Funes dan dokter teman Mora ke rumah Walter. Di dalam rumah Juan, si Mora mempersiapkan teknologi radar pendeteksi siluman. Di tempat Funes, mereka mendapati semua benda logam mengarah ke atas, seperti ditarik magnet. Di saat mereka menyelidiki, tiba-tiba tangan dokter itu pun tertancap pisau. Dengan rasa panik, Funes mencoba menolong temannya. Untung saja pisau itu dapat dicabut setelah makhluk itu bergeser ke tempat lain. Lantas, Funes pun menghubungi Jano. Funes pun mengatakan sudah tak sanggup dengan semua kejadian itu. Di tengah percakapan mereka, Jano mengatakan dia melihat sesosok setan yang bisa dilihat, tapi tergantung dari sudut pandang yang melihatnya. Kembali ke tempat Mora, dia mendapatkan petunjuk dari mana arah setan itu datang, yang ternyata dari retakan dinding perbatasan rumah Juan dan Walter. Kembali pada Funes mengajak dokter itu untuk kembali, tapi si dokter bersikeras untuk mengecek kolong kasur Walter. Saat mereka mencari tahu apa yang ada di bawah kolong, tiba-tiba seonggok kolor hijau mencoba keluar dari tempat itu. Funes yang sedang ketakutan, dia bergegas menemui Jano dan meninggalkan dokter tadi sendirian. Sesampainya di tempat Jano, Funes mendengar suara aneh dalam sebuah lemari. Dan ternyata, Funes melihat Jano yang telah mati dan menjadi setan. Lantas, Funes pun meminta bantuan kepada Mora. Tapi, Mora yang melihat Funes sedang panik dan penuh darah, dia menyuruh Funes untuk membersihkannya. Setelah Funes kembali, Mora lupa mengatakan jangan membasuh darah di tempat cucian piring. Tiba-tiba, Dr. Mora ditarik setan itu ke dalam dinding yang dipastikan si Mora telah tewas. Melihat kejadian itu, Funes pun serangan jantung ringan yang membuatnya sulit bernafas sampai dia pun pingsan. Di tengah kepanikan, Funes mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, Ibu Mario pun datang dan memarahi Funes karena telah menguburkan anaknya kembali. Lantas, mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Saat Funes akan masuk mobil Ibu Mario, dia pun melihat mayat bocil itu sudah berada di dalam, yang ternyata ibunya telah membongkar makam anaknya karena tak ingin berpisah dengan anaknya. Akhirnya, Funes pergi naik mobilnya sendiri. Setelah dirasa kondusif, Funes menghubungi bawahannya. Dia memerintahkan agar menghentikan semua kasus itu. Di sini, Funes yang merasa memiliki tanggung jawab, dia pun kembali ke tempat tadi. Ternyata, Funes berniat untuk membakar seluruh rumah yang berhantu itu agar tidak menghantui lagi. Di saat akan menyalakan korek,
setan Jano terus meniup korek itu. Akhirnya, Funes berhasil membakar rumah itu dengan bantuan senjatanya. Terlihat, setan Jano yang pasrah akan meninggalkan temannya Funes untuk selamanya. 1 tahun berlalu. Terlihat Juan sedang diinterogasi kembali soal hilangnya tim investigasi yang membantunya. Tim itu menaruh curiga kepada Funes sebagai otaknya. Apalagi, Funes diketahui telah membakar beberapa rumah itu. Tapi, Juan menunjuk ke arah kursi kosong dan berkata kalau salah seorang penyidik sedang berada di situ. Film pun tamat. Dan ternyata bukan hanya di Indonesia saja. Kelakuan setan pun juga sama di luar negeri. Sungguh-sungguh terlalu. Terima kasih.